Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Malam Raja Tirani. Suara serak itu terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, tangan ramping pucat itu terlepas. Kembalilah, ingat, jangan melihat ke belakang, jangan menyebutkannya kepada siapapun, kamu pernah ke sini sebelumnya. Kelelawar hitam itu lega dan mengangguk, murid mengerti. Ini mengepakkan sayapnya dan terbang ke kejauhan. Tapi sosok itu masih ada di udara, dan sudah terkoyak. Menguasaimu. Kelelawar hitam berteriak kaget, tetapi suaranya tiba-tiba berhenti, dan tubuh yang hancur berubah menjadi abu dan melayang ke udara. Nah, mata para dewa menatap negeri dongeng, dan bayangan para dewa dan bencana ada di mana-mana. Sejak Anda datang untuk menyebarkan pesan, Anda harus memiliki kesadaran untuk membunuh diri sendiri. Tangan ramping pucat itu tiba-tiba menghilang. Hanya ada satu lentera biru di istana, cahayanya redup. Seorang pemuda tampan membuka tangan kanannya. Sebuah jimat rahasia muncul di telapak tangan Anda. Itu adalah jimat rahasia yang dikirim oleh kelelawar hitam. Jimat rahasia mencatat detail pertempuran konferensi perburuan surgawi. Setelah membacanya, pria itu mau tidak mau jatuh ke dalam perenungan. Untuk beberapa saat, warna aneh muncul di matanya. Wang Ye, apakah itu benar-benar kamu? Hai. Pria itu mencibir, pada awalnya, kamu dikenal sebagai pedang melawan musuh masa lalu dan masa kini, dan dunia abadi, dan kamu hampir tidak dapat menemukan lawan di dunia, tetapi jika senmu ini benar-benar reinkarnasimu, itu akan terlalu lemah. Memang benar bahwa kami orang tua takut pada dewa dan bencana dan hanya bisa menyembunyikannya, tetapi di dunia sekarang ini, kehendak para dewa telah menembus negeri dongeng, dan mereka semua mencari Anda. Memikirkan hal ini, pria itu kembali berpikir keras. Pertunjukan yang luar biasa, meski belum dimulai, sudah membuat orang menantikannya. Bagi saya, dan untuk orang tua yang tidak aktif itu, ketika pertunjukan bagus yang belum pernah terjadi sebelumnya dipentaskan, kesempatan untuk menjadi dewa ditakdirkan untuk muncul. Namun, premisnya adalah bahwa Anda benar-benar Wang Ye dan dapat hidup sampai hari itu tiba. Pria itu mengelus dagunya dan akhirnya membuat keputusan, nah, kali ini, terserah padaku, Jiang Taya, untuk mencobanya, apakah kamu Wang Ye? Dia mengangkat matanya dan melihat ke arah sisi istana. Cahaya redup terpantul di dinding istana, dan ada deretan kulit manusia padat yang dipamerkan. Kulit manusia semuanya utuh, baik pria maupun wanita. Dilihat sekilas, ia terlihat seperti orang hidup. Pria itu mengangkat tangannya. Kulit manusia jatuh ke tangannya. Ini adalah pria tua berambut abu-abu dengan wajah keriput dan bekas pisau tajam di ujung alisnya. Kemudian, pria itu mengeluarkan botol suet jade dan mengetuknya dengan ringan. Berteriak. Sebuah roh muncul dari botol giok. Penampilan roh ini persis sama dengan pria tua berambut putih itu. Pria itu tersenyum dan berkata, Xing Yuanzi, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik, tuanmu Wang Ye dicurigai bereinkarnasi dari reinkarnasi. Mata roh itu tumpul, dan tidak ada reaksi sama sekali. Pria itu berkata pada dirinya sendiri, jika dia melihatmu seperti ini, dia tidak akan tahu betapa sedih dan sedihnya dia nanti, tapi sekarang, aku akan mengirimmu untuk melihatnya. Pria itu mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Jiwa bergegas masuk ke dalam kulit manusia. Hanya sepasang mata itu, tapi kosong dan mati rasa. Dengan pukulan di antara para pria, sebuah portal ruang angkasa muncul. Dia menatap lelaki tua berambut putih itu, matanya dalam dan acuh tak acuh, dan berkata, ketika kamu pergi ke dunia luar, pergi ke pemimpin sekte Taiyi, Xuanzong, dia akan memberitahumu bagaimana menemukan pria bernama Seng Yang Sever. Jika kamu mati, itu membuktikan bahwa dia bukan Wang Ye. Jika Anda hidup. Omong-omong, pria itu tertawa, itu tidak akan bertahan lama, tapi setidaknya itu cukup untuk memberitahu saya bahwa dia adalah Wang Ye. Pergi. Pria tua berambut putih bernama Xing Yuanzi mengangguk kosong dan berjalan ke portal ruang angkasa dengan kosong. Dengan gelombang riak luar angkasa, sosok Xing Yuanzi menghilang. Melempar batu untuk menanyakan arah, kamu mungkin tercengang, tetapi dengan kekuatanmu saat ini,
Wang Ye, bagaimana kamu bisa membantuku? Pria itu tiba-tiba menghela nafas, sayangnya, jika kamu harus menghindari malapetaka, aku akan langsung memenggal kepalamu. Ada nada keengganan dalam suaranya. Tanah Peri Selatan. Di wilayah dengan aura tipis, ada negara sekuler bernama Negara Donglai. Di sebuah kota di negara Donglai, seorang pengemis tua bersandar malas di sudut, menyipitkan mata di bawah sinar matahari, dengan ekspresi malas di wajahnya. Tiba-tiba, pengemis tua itu sepertinya memperhatikan dan mengambil mangkuk yang pecah untuk mengemis di depannya. Di bagian bawah mangkuk, saya tidak tahu kapan ada koin tembaga. Pengemis tua itu mengerutkan kening dan bergumam, langit belum turun, jadi sia-sia menggunakan jimat rahasia kabur yang kutinggalkan untuk menyebarkan pesan. Saat dia berbicara, dia menghancurkan koin tembaga dengan ujung jarinya. Banyak kata-kata sekecil butiran beras muncul, berubah menjadi seberkas cahaya, dan mengalir ke lautan pengetahuan pengemis tua itu. Setelah beberapa saat, punggungnya tegak dengan tenang, dan kedalaman matanya yang mendung bersinar dengan kilau yang menakutkan. Wang Ye, kamu kembali. Tidak heran para dewa memusatkan perhatian pada dunia abadi, mereka yang berada di atas para dewa tidak dapat mentolerir kekuatan reinkarnasi. Cahaya dingin melintas di mata pengemis tua itu. Tangannya ringan di dadanya. Dulu, dadanya tertusuk pedang, meninggalkan luka yang hampir tidak bisa diperbaiki, bahkan sekarang, masih sedikit sakit. Dan luka pedang ini ditinggalkan oleh Wang Ye saat itu. Pertempuran malam abadi gagal membunuhmu. Kali ini, kami tidak hanya tidak bisa mentolerirmu, tetapi bahkan para dewa tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dada pengemis tua itu naik turun, dan hatinya membunuh. Pada akhirnya, dia sedikit tenang. Jangan terburu-buru, biarkan orang lain melakukannya, aku tidak percaya, hanya aku yang tahu reinkarnasimu. Pengemis tua itu bersandar perlahan di sudut lagi, antek-antek para dewa itu, aku khawatir mereka sudah mencium bau napasmu. Pengemis tua itu memejamkan matanya. Namun, sulit bagi hatinya untuk tenang. Wang Ye. Nama ini adalah mimpi buruknya sejak lama, membuatnya tidak bisa tidur. Sekarang, orang yang diwakili oleh nama ini tampaknya telah muncul kembali di dunia. Dia tampaknya telah kembali ke masa lalu, memikirkan peristiwa masa lalu yang tak tertahankan itu. Di tempat terpencil dan sekuler di perbatasan selatan Donglai ini, tidak ada yang tahu bahwa dia, seorang pengemis tua yang tidak disukai semua orang, telah menginjakkan kaki di puncak jalan keabadian sebelum zaman keabadian. Kekuatan tak tertandingi adalah pendiri Sekte Shenhuo, salah satu dari 3 gerbang iblis utama di dunia peri. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah Kaisar Pingtian, yang menggabungkan kekuatan dengan 32 kekuatan tak tertandingi seperti Sui Xiaozi, Chu Shentong, Jiang Taya untuk menyerang Wang Ye dalam pertempuran malam abadi. Dan seperti Jiang Taya dan Kaisar Pingtian, penguasa besar Taijing yang bersembunyi di berbagai bagian negeri dongeng, berturut-turut mengetahui berita tentang pertempuran konferensi Tianshu. Beberapa orang berspekulasi bahwa Shenmu adalah reinkarnasi dari Wang Ye. Ada juga keraguan tentang hal ini. Seseorang, seperti Jiang Tai'ah, mulai bermain catur. Ada juga orang seperti Kaisar Pingtian yang membiarkan arus bawah melonjak dan hanya menonton dari pinggir. Singkatnya, dampak dari pertempuran konferensi perburuan surgawi ini jauh melebihi harapan semua makhluk di alam abadi. Gelombang yang disebabkan oleh pertempuran ini telah memicu arus bawah terhadap Suyi. Aduh! Sebuah kapal harta karun membelah langit dan menyapu ke kejauhan. Di mana kapal harta karun bersandar di pagar, Suyi berbaring malas di kursi rotan, menyaksikan matahari terbenam di sepanjang jalan. Sinar matahari terbenam bagai api, seperti rona merah merona di wajah cantik saat si cantik sedikit mabuk. Cantik. Dia mendapatkan banyak hal dari konferensi perburuan langit ini. Pertama, hampir 300 inti ajaib diperoleh, di mana lebih dari 30 inti ajaib adalah harta langka, harta ini. Kedua, mereka telah memperoleh kumpulan ramuan dan bahan ilahi yang sulit ditemukan di dunia luar, serta berbagai jenis harta peri, yang sebagian besar adalah piala.
Ketiga, dapatkan peti mati pedang 6 inci yang terkait dengan generasi kelima dan boneka pertempuran jiwa Leize. Keempat, pada tahap pencerahan untuk menerobos alam untuk membuktikan alam ilusi Tao, dan menyadari arti sebenarnya dari kesatuan semua Tao. Satu pedang menyebar 10.000 cara, istirahat 10.000 cara. Untungnya, dengan inti ajaib dan ramuan langka itu, dalam waktu singkat, tidak perlu khawatir tentang budidaya. Suyi diam-diam berkata. Setelah melangkah ke dunia maya, ia dengan tajam menemukan bahwa sebagian besar sumber daya kultivasi pada tingkat keabadian di dunia sulit untuk memenuhi kebutuhan kultivasinya sendiri. Hanya beberapa obat tingkat raja abadi yang langka dan berharga dan sumber daya budidaya tingkat raja abadi yang dapat memenuhi kebutuhan kultivasinya. Menurut spekulasi Suyi, kekuatan pedang manusia saat ini sebanding dengan harta tingkat keabadian teratas. Sebanding. Peti pedang 6 inci belum dapat dibuka, jika tidak, identitas generasi kelima mungkin telah diketahui. Suyi menyesal. Peti mati pedang 6 inci sangat misterius dan sepenuhnya disegel oleh kekuatan terlarang khusus. Menurut dugaan Suyi, hanya ketika dia memiliki kesempatan untuk membangkitkan kekuatan Taoisme pada generasi kelima, dia dapat memiliki kesempatan untuk membuka peti mati pedang ini. Dalam latihan selanjutnya, perhatikan untuk mengumpulkan beberapa harta dan obat mujarab untuk memulihkan jiwa. Suyi membuat keputusan. Mampu memperbaiki jiwa Leize secepat mungkin, tidak hanya dia dapat memiliki penolong lain yang baik, tetapi juga mendapatkan beberapa rahasia yang berkaitan dengan periode Tai Huang dari mulut Leize. Misalnya, Tuan, di mulutnya bukanlah kehidupan kelimanya. Misalnya musibah yang dialaminya, apa yang terjadi. Dalam periode waktu berikutnya, Anda benar-benar harus tidak menonjolkan diri. Suyi mengambil kendi dan menyesapnya. Tindakan konferensi perburuan langit ini bermanfaat sekaligus merepotkan. Tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang tua itu menyimpulkan beberapa kebenaran dari petunjuk. Bagaimanapun, sejak awal kenaikannya ke alam abadi, kekuatan besar seperti Sekte Taiking dan Yunji Immortal Mansion telah memahami beberapa situasi yang terkait dengannya. Namun, Suyi tidak peduli tentang itu. Beberapa waktu yang lalu, dia menyadari bahwa identitasnya akan terungkap cepat atau lambat, itu hanya masalah waktu. Matahari terbenam secara bertahap menghilang dan malam tiba. Suyi kembali ke kabin dan bermeditasi. 7 hari kemudian. Bailuzu, area terlarang Luoshui, jauh di bawah tanah reruntuhan Akademi Yongye. Suyi kembali ke istana Wengsuan. Yang mulia kaisar telah membuktikan alam Dao dan Void. Qingwei berkata dengan terkejut. Dengan pesona yang luar biasa. Seperti wanita cantik yang tiada taranya. Meskipun dia telah melihat pesona Qingwei sejak lama, ketika mereka bertemu lagi, Suyi masih kagum dan enak dipandang. Suyi mengangguk dan memerintahkan, pergi dan undang tuanmu. Qingwei pergi dengan cepat. Menonton sosok ramping dan cantik Qingwei menghilang, Suyi entah kenapa teringat sesuatu. Ketika saya bertemu Qingwei untuk pertama kalinya, saya belum menginjakkan kaki di jalan keabadian, dan terluka parah, menyerang sentuhan sumber raja abadi di tubuh saya. Pada saat itu juga Qingwei pernah merekomendasikan kursi bantal, bersedia melakukan 2 kali perbaikan dengannya untuk membantu menyelesaikan cedera di tubuhnya. Sayangnya, kultivasinya terlalu rendah pada waktu itu, dan Qingwei adalah makhluk abadi, jadi dia tidak cocok untuk kultivasi ganda, jadi masalah ini ditinggalkan. Singkatnya, sejak memasuki negeri dongeng, saya memang tidak pernah mengalami keajaiban kultivasi ganda. Suyi sedikit emosional. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Segera, Qingwei dan tuannya Liu Yun Immortal King datang. Suyi berkata langsung sekarang, saya yakin akan membantu Anda memecahkan kekuatan bencana ilahi di tubuh Anda, apakah Anda ingin mencobanya? Tubuh Liu Yun Immortal King terkejut, dan dia menekan kegembiraan di hatinya, mengatakan, kamu tembakan Lao sama. Suyi sedikit mengangguk, inilah yang dia janjikan pada Raja Abadi Liu Yun sejak lama, dan dia tidak bisa mengingkari janjinya. Setengah jam kemudian, Suyi menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk berhasil meredakan kekuatan bencana ilahi di dalam Raja Abadi Liu Yun,
sepenuhnya memecahkan bahaya tersembunyi yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Liu Yun Immortal King seperti kehidupan baru, wajahnya yang dingin dan cantik bersinar dengan jenis kecemerlangan yang berbeda. Dia berlutut dan berterima kasih kepada Su Yi. Dalam beberapa tahun terakhir, sumber dao Anda telah sangat terkikis oleh kekuatan para dewa, dan vitalitas Anda telah sangat rusak. Dalam waktu singkat, saya khawatir itu akan terjadi. Sulit untuk benar-benar pulih. Su Yi menasihati, saya sarankan Anda istirahat sebentar. Liu Yun Immortal King berkata dengan hormat, ikuti perintahmu. Pada hari yang sama, Raja Abadi Liu Yun mengadakan perjamuan dan memanggil Qing Wei, Fang Yurong, Fang Han, dan yang lainnya untuk menemani Su Yi mengadakan perjamuan, yang sangat menyenangkan. Pada jamuan makan, Su Yi membandingkan tes latihan Yurong dan Fang Han, dan menemukan bahwa keduanya membuat kemajuan pesat, tidak pernah mengendur, dan merasa jauh lebih nyaman. Melihat pasangan bersaudara ini, Su Yi juga memikirkan Qi Fufeng. Pada awalnya, dia mengatur agar Qi Fufeng menanyakan kebenaran tentang penghancuran klan Baoling. Sudah beberapa bulan sejak itu, tetapi masih belum ada berita. Namun, Su Yi tidak terburu-buru. Untuk karakter abadi, hal terpenting adalah waktu. Mulai hari ini, Su Yi tinggal di istana bawah tanah Wengsuan dan mulai mundur. Setelah setengah bulan, disertai dengan suara menderu yang aneh, aroma obat yang menyegarkan meresap dari tungku peningkat langit. Su Yi menghela nafas lega, dan melihat ratusan ramuan bercahaya berwarna-warni mengambang dan tenggelam di tungku pembuat langit. Ini adalah pil Jiu Miao Tianxin, harta karun tingkat raja yang abadi. Su Yi hampir menghabiskan semua ramuan dan sejumlah inti sihir di tubuhnya, dan membuat tungku semacam itu dengan memperbaikinya sendiri. Di mata Raja Abadi, obat mujarab ini juga merupakan harta langka, dan hanya akan bersedia menggunakannya ketika basis budidaya menerobos. Dan di pasar negeri Dongeng, Anda tidak bisa membelinya. Kecelakaan. Tungku perbaikan surga bergetar ringan, dan ratusan ramuan berubah menjadi tali, menderu keluar, dan jatuh ke dalam botol giok di antara telapak tangan Su Yi. 30% dari tungku perbaikan surga disimpan. Su Yi mendapat 70% total 72 buah. Singkirkan pil obat, Su Yi melihat ke Heaven Repairing Furnace, dan berkata, kamu bahkan dapat memperbaiki pil obat tingkat raja yang abadi sekarang, tidak ada kecelakaan, semangatmu telah pulih banyak, kan? Di tungku pembelian langit, Ki Peri ungu muncul dan diringkas menjadi dua kata, ya. Sejak awal di dunia manusia, Heaven Repairing Furnace ada di sisinya. Sejak saat itu, semua eliksir dan material divine yang dia kumpulkan akan dilebur melalui Heaven Repairing Furnace. Hingga kini, harta ajaib yang lahir dalam kekacauan dunia peri ini jelas telah banyak berubah dan menjadi berbeda dari sebelumnya, Namun, Su Yi tahu betul bahwa ini jauh dari puncak sebenarnya dari Heaven Patching Furnace. Perlu dicatat bahwa tungku ini sudah ada sejak era Xianyun, dan pernah menjadi harta karun di bagian bawah kotak pers kaisar dan Dao. Di zaman air terjun abadi, harta ini melarikan diri ke dunia manusia untuk menghindari bencana. Setelah berpikir sejenak, Su Yi berkata kalau begitu bantu aku untuk melunakkan pedang dunia lagi, aku hanya punya satu permintaan, kekuatan pedang harus ditingkatkan. The Heaven Repairing Furnace terdiam sesaat, dan kemudian diringkas menjadi sebaris kata dengan cahaya peri ungu, beri aku 10 jenis bahan sihir tingkat Raja Peri, aku bisa berjanji. Su Yi mengangkat alisnya, oh, beraninya kau menawar kompor ini dengan dirimu sendiri. The Heaven Patching Furnace menjelaskan lagi bukannya aku serakah, tetapi pedang mengorbankan hidupmu, yang menghabiskan terlalu banyak untukku, aku perlu mengisi kembali kekuatan sumbernya. Su Yi memikirkannya sebentar dan setuju. Setengah bulan lagi berlalu dengan tergesa-gesa. Su Yi, yang sedang bermeditasi bersila, tiba-tiba membunyikan deru angin dan guntur, dan kulit di sekujur tubuhnya diam-diam dipenuhi pancaran pantun. Segera, semua penglihatan ini diam-diam kembali sunyi dan menghilang. Baru setengah bulan, dengan bantuan pil Jiu Miao Tianxin, kultivasi Su Yi telah meningkat pesat, dan dia dapat menembus ke tahap tengah dunia virtual hanya dengan satu baris. Namun, harganya mencengangkan.
Hampir setiap hari Sui memurnikan pil Jiu Miao Tianxin. Jika ini dilihat oleh raja-raja abadi di dunia ini, saya khawatir benar dan salah akan memarahi Sui karena tiraninya. Sui tidak merasa buruk tentang ini sama sekali. Sumber daya budidaya hilang, pergi dan kumpulkan saja. Pada hari inilah Heaven Repairing Furnace berhasil meningkatkan kembali pedang manusia. Dentang. Nyanyian pedang halus terdengar. Di depan Sui, pedang dunia manusia tergantung di udara, dan terlihat sama seperti sebelumnya. Panjangnya 3 kaki, lebar 4 jari, dan badan pedang berwarna abu-abu. Biru, seperti warna langit saat fajar. Membagi keabadian Qingming. Yang berbeda dari masa lalu adalah pedang di dunia saat ini memiliki pesona yang berat dan kental. Ketika diam, itu seperti pedang biasa, tanpa titik terang dan tidak ada yang luar biasa. Fantastis. Sui memegangnya di telapak tangannya dan melihatnya sebentar, dan akhirnya memutuskan bahwa dalam hal kekuatan, pedang manusia saat ini sebanding dengan harta tingkat Raja Peri. Dan kekuatan semacam ini perlu dikendalikan oleh Raja Peri sendiri. Tungku penambal surga tidak bisa membantu. Bahkan jika tungku penambal langit dapat membantu, itu tidak terlalu berguna bagi Sui, karena dia hanyalah makhluk abadi yang nyata. Sui diam-diam berkata. Dia bangkit dan memutuskan untuk pergi. Latihan retret tidak kondusif untuk memoles caranya sendiri. Pada saat ini, alangkah baiknya jika saya bisa bertemu dengan beberapa musuh yang layak. Sui keluar dari kamarnya sambil berpikir. Yang mulia akan pergi ke Gunung Buzu. Qingwei terkejut mengetahui bahwa Sui akan pergi. Gunung Buzu sangat jauh, dan ribuan mil jauhnya dari Bailuzu. Ada 13 benua dalam perjalanan. Bulan. Bagus. Sui berkata, namun, aku akan mampir dulu ke Black Mist Abyss. The Black Mist Great Abyss, area terlarang No. 1 di dunia bawah, juga merupakan area terlarang besar yang ganas di 49 benua alam abadi. Bahkan jika karakter dari alam Raja Abadi pergi ke jurang besar kabut hitam, itu akan menjadi akhir dari 9 kematian. Adapun Xianjun, sama sekali tidak ada hidup atau mati. Oleh karena itu, dari zaman kuno hingga sekarang, selalu ada pepatah di jurang besar kabut hitam bahwa keabadian tidak punya tempat untuk pergi. Pada awalnya, Sui bertemu Mo Chan Qiu dan sosok abadi lainnya di depan 9 monumen Tai Huang, di pasar Heilong. Mo Chan Qiu dan yang lainnya pergi ke kedalaman jurang kabut hitam untuk mencari peluang seperti buah janin Ming Yan Dao, dan pada saat itu, Sui juga saling memberi jimat rahasia. Pada saat itulah Sui membuat keputusan. Ketika basis kultivasinya menembus ke dunia virtual, dia akan pergi ke Black Mist Abyss untuk bertemu dengan seorang teman lama dari kehidupan sebelumnya. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Sui bahwa di kedalaman jurang berkabut gelap yang dikenal sebagai abadi tidak punya tempat untuk pergi, sebenarnya ada medan perang para dewa dan iblis yang tersisa dari zaman kuno. Sebelum zaman keabadian, Wang Ye biasa berjalan di dalamnya dengan pedang, menjelajahi misteri para dewa dan iblis di alam liar. Pada saat itulah Wang Ye dan pedang beruang keratua menjaga medan perang para dewa dan setan tidak saling mengenal. Ada sesuatu yang salah dengan pedang keratua itu. Dia terikat oleh kekuatan terlarang dan tidak bisa meninggalkan medan perang para dewa dan iblis selama sisa hidupnya. Pada saat itu, Wang Ye berjanji bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu keratua keluar dari masalah, tetapi pada akhirnya, reinkarnasi Wang Ye gagal. Harus saya katakan, ini adalah penyesalan di hati Wang Ye. Dan sekarang, Sui bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, dan kultivasinya telah menembus ke dunia virtual. Ini adalah cara untuk sepenuhnya membantu keratua bebas dari medan perang para dewa dan iblis. Dalam hal ini, Duan Wang Ye juga menyesal. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.